Bab 662. Tidak berani bicara. Saat kata terakhir selesai diucapkan, mung, suara pedang tiba-tiba naik ke langit. Pada saat ini, hampir seluruh alam semesta keos mendengar suara dengungan pedang ini. Tidak hanya itu, pada saat suara pedang bergema, semua pedang alam semesta keos bergetar hebat dan bergaung dengannya. Di langit berbintang, sebuah cahaya pedang melintas di lokasi seperti bintang jatuh. Saat melihat cahaya pedang ini, ekspresi semua orang di langit berbintang berubah. Seharusnya dibilang ketakutan. Semua master di lokasi tampak ngeri. Pedang ini membuat mereka semua merasakan hawa kematian. Terutama Tyson Xiao itu, saat melihat cahaya pedang ini, dia mencium bau kematian. Mati. Pada saat ini, wajahnya sepucat kertas. Karena sebuah suara di lubuk hatinya mengatakan kepadanya bahwa dia pasti mati. Namun, dia masih tidak duduk diam, dia meraung, mengaktifkan semua energi misteri di tubuhnya, dan melayangkan pukulan terkuatnya. Namun, di depan titik cahaya pedang itu, pukulan terkuatnya begitu kecil. Apalagi kekuatannya menghilang tanpa jejak saat masih berada ribuan kaki dari titik cahaya pedang itu. Pedang ini mengabaikan semuanya. Setelah beberapa saat, tubuh Tyson Xiao membeku di tempatnya, dan tubuhnya mulai menghilang sedikit demi sedikit. Pada saat ini, seorang kultivator pedang muncul di depannya. Orang yang datang adalah Mileye. Tyson Xiao menatap Mileye dengan ekspresi kosong. Teknik pedang apa ini, ke? Sebelum selesai berbicara, seluruh tubuhnya sudah menghilang tanpa jejak. Dia tidak hanya mati, tetapi juga rohnya, karma, nasib dan semuanya hilang tanpa jejak. Singkatnya, dia langsung dimusnahkan oleh pedang ini. Tempat itu sunyi senyap. Semua orang tercengang. Sebuah pedang. Pedang itu langsung membunuh Tyson Xiao yang sudah berada di atas alam dewa. Mileye menoleh dan mengabaikan semua orang. Dia berbalik dan berjalan ke depan Ladiaan, yang sudah berhenti menghancurkan dirinya sendiri. Melihat penampilan Ladiaan di depannya, seluruh wajah Mileye berangsur-angsur berubah, dan pedang ether di tangannya mulai bergetar hebat. Ladiaan berkata pelan, "Aku baik-baik saja." Mileye berbalik tiba-tiba. Boom! Sebuah cahaya merah keluar dari tubuhnya dan naik ke langit. Garis darah diaktifkan. Hampir seketika, rambut Mileye berubah menjadi merah darah. Mileye menatap langsung ke arah Yordan Fang itu, lalu dengan garang berkata, "Pedang tanpa." Mendengar dua kata ini, wajah Yordan Fang berubah drastis. Dia langsung berkata, "Mundur." Begitu selesai bicara, dia berbalik dan pergi. Dan pada saat ini, Mileye tiba-tiba menerjang. Mung. Sebuah cahaya pedang warna merah darah melintas di lokasi. Bunuh. Di kejauhan, Mileye tiba-tiba meraung seperti binatang buas. Mileye menyerbu ke dalam kelompok pasukan ekspedisi, pedang merah darah dan cahaya pedang bergoyang seperti badai hujan lebat. Dimanapun pedang itu lewat, bisa dikatakan ada mayat di mana-mana. Di ujung langit berbintang, Yordan Fang tiba-tiba berhenti. Dia menoleh untuk melihat di mana Mileye berada. Pada saat ini Mileye sedang mengejar pasukan ekspedisinya. Kecepatan pasukan ekspedisi tidak secepat Mileye, dan pedang Mileye terlalu tajam. Setiap tebasan pedang langsung berjatuhan kepala. Yordan Fang hendak menyerang, dan pada saat ini, seorang orang tua tiba-tiba berkata di sampingnya, "Jenderal, kamu tidak boleh mati, kamu harus fokus pada kepentingan umum." Yordan Fang menatap Mileye, niat membunuh di matanya terlihat jelas.
Orang tua itu berkata dengan suara yang dalam, "Jenderal, orang ini tak terkalahkan, tolong utamakan kepentingan pihak kita." Yordan Fang memandang Mileye yang gila di kejauhan. "Mileye, dunia akbar Suan Huang akan selalu mengingat kamu." Di kejauhan, Mileye tiba-tiba mengangkat kepalanya untuk melihat Yordan Fang. Wajahnya sangat suram. "Kamu pantas dibunuh." Yordan Fang menatap Mileye dengan dingin, lalu berbalik dan pergi. Dan di belakangnya, satu demi satu jeritan terus terdengar. Pembantaian. Setelah garis keturunan diaktifkan, kekuatan tempur Mileye dapat dikatakan meningkat beberapa tingkat. Selain itu, dia memegang pedang ether, oleh karena itu, hampir tidak ada yang bisa menghentikannya. Selain itu, Master Kerajaan Dewa juga sedang menyerang, jadi dalam waktu kurang dari beberapa saat, kelompok pasukan ekspedisi terbunuh semuanya. Semuanya sudah dipenggal. Namun, Yordan Fang dan yang lainnya telah melarikan diri. Di langit berbintang, Mileye berdiri dengan tenang, aura yang sangat kuat terus-menerus berosilasi di sekelilingnya. Kekuatan garis darah. Mata Mileye tertutup, tangan kanannya memegang pedang di tangannya dengan erat, pedang itu bergetar. Menekan. Dia sedang menekan kekuatan garis darah dalam dirinya. Faktanya, setelah kekuatan garis darah ini diaktifkan, dia tidak pernah sepenuhnya melepaskan seluruh kekuatannya. Juga tidak berani melepaskannya sepenuhnya. Karena dia tahu bahwa kalau dia terus melepaskannya, dia mungkin akan kehilangan dirinya sendiri. Kekuatan garis darah ini terlalu menakutkan. Sekitar 1 jam kemudian, Mileye membuka matanya. Saat ini, dia sudah kembali normal. Setelah pulih, Mileye berbalik dan berjalan ke depan Ladiaan. Dengan tangan kanannya terentang, sebuah botol giok putih muncul di depan Ladiaan. Ladiaan juga tidak menolak, dia membuka botol giok itu dan menelan 2 pil seukuran ibu jari. Begitu pil obat memasuki tubuh, luka Ladiaan mulai pulih dengan kecepatan yang sangat cepat. Ekspresi terkejut melintas di mata Ladiaan, dia menatap Mileye. Mileye juga sedikit terkejut, dia tidak menyangka efek pil obat ini begitu bagus. Ini barang bagus. Pada saat ini, Michelle Sangguan dan yang lainnya datang ke sisi Mileye. Michelle Sangguan memberi hormat pada Mileye. "Penguasa kota Ye, di mana yang mulia?" Pada saat ini, ketika orang-orang kerajaan dewa menatap Mileye, ada sedikit rasa hormat di mata mereka dibandingkan sebelumnya. Mileye melihat sekeliling. Sabta belum kembali. Wajah Michelle Sangguan terlihat suram. "Bukankah yang mulia bersamamu?" Mileye melihat ke kedalaman langit berbintang. Dia terdiam sejenak, lalu berkata, "Ada yang aneh, aku akan pergi melihatnya." Begitu selesai bicara, dia berubah menjadi cahaya pedang dan menghilang di ujung sana. Michelle Sangguan dan Master Kerajaan Dewa lainnya juga mengikuti dengan cepat. 2 jam kemudian, Mileye datang ke tempat dia dan Sabta berpisah. Dan pada saat ini, ruang hampa di tempat ini menjadi gelap gulita. Ruang hampa dalam radius hampir 100.000 kaki telah hancur. Melihat ini, wajah Mileye menjadi suram. Apakah terjadi sesuatu pada Sabta? Wajah Master Kerajaan Dewa yang datang bersama Mileye juga sangat suram. Pada saat ini, sebuah pedang tiba-tiba muncul di depan Mileye. Pedang Sabta. Mileye meraih pedang Sabta, pedang itu sedikit bergetar, seolah mengatakan sesuatu. Mileye buru-buru berkata, "Linsi, apa yang dia katakan?" Linsi muncul di samping Mileye, dia melirik pedang itu, dan setelah beberapa saat, dia menatap Mileye. Dia bilang, "Gadis kecil itu ingin kamu mengambil posisi Raja Kerajaan Dewa untuk sementara."
untuk sementara menggantikan Raja Kerajaan Dewa. Mendengar ini, di lokasi, para master Kerajaan Dewa tercengang. Raja Kerajaan Dewa sementara. Pada saat ini, Michelle Sangguan meraih pedang Sabta, di mana Yang Mulia. Pedang itu sedikit bergetar. Michelle Sangguan menoleh untuk melihat Lindsay. Lindsay mengerjapkan mata lalu berkata, terjadi sesuatu. Michelle Sangguan bertanya lagi, apa yang terjadi? Pedang itu berayun dari sisi ke sisi. Lindsay berkata, tidak tahu, itu terjadi begitu saja. Karena kakak itu membuangnya. Mendengar ini, wajah Michelle Sangguan tiba-tiba memucat. Jelas, sesuatu pasti telah terjadi pada Sabta, makanya dia membuang pedang itu. Apa yang sudah terjadi? Dunia Akbar Suan Huang. Setelah hening beberapa saat, Michelle Sangguan berbalik dan berteriak dengan marah, minta Sekte Rahasia Surgawi menyelidiki kepergian Yang Mulia. Baik. Seorang master kerajaan dewa diam-diam pergi. Muka master kerajaan dewa terlihat sangat jelek. Sabta. Dia adalah tulang punggung kerajaan dewa. Mata Mileye perlahan tertutup. Senior, apakah kamu ada? Raja Iblis tidak menjawab. Rupanya, Raja Iblis ini sudah bersemadi. Wajah Mileye sangat suram, dia melihat ke kejauhan, matanya sedikit kosong. Dengan kekuatan Sabta, orang biasa tidak akan bisa berbuat apa-apa padanya. Apa yang sebenarnya terjadi dengannya? Pada saat ini, orang tua berjubah putih datang ke Michelle Sangguan. Orang ini adalah ketua Sekte Rahasia Surgawi. Michelle Sangguan menatap ketua Sekte Rahasia Surgawi. Bagaimana? Ketua Sekte Rahasia Surgawi menggelengkan kepalanya. Tidak ada berita. Michelle Sangguan sedikit mengernyit, apa maksudmu? Ketua Sekte Rahasia Surgawi berkata dengan suara yang dalam, 3 kemungkinan. Pertama, Yang Mulia terlalu jauh dari sini, jadi kami tidak bisa merasakannya. Kedua, segala sesuatu tentang Yang Mulia ditutupi secara paksa. Ketiga, Yang Mulia sudah meninggal. Michelle Sangguan tiba-tiba berteriak, bagaimana mungkin? Ketua Sekte Rahasia Surgawi menghela napas pelan dan tidak berkata apa-apa. Pada saat ini, pedang Sabta tiba-tiba bergetar, dan kemudian, sebuah stempel kuning keemasan melayang keluar dari pedang, dan stempel ini akhirnya melayang di depan Mileye. Stempel Guru Kerajaan Dewa. Para master Kerajaan Dewa diam ketika melihat ini. Jelas, Sabta ingin Mileye menggantikan posisinya sebagai Raja Kerajaan Dewa untuk sementara waktu. Para master Kerajaan Dewa terdiam. Mileye tiba-tiba berbalik dan pergi. Melihat ini, semua orang yang ada di tempat itu saling memandang. Setelah Mileye pergi, dia datang ke langit berbintang. Saat berikutnya, aturan tahu ruang hampa di antara alisnya tiba-tiba muncul. Sebuah bayangan melayang 100 kaki ke kanannya. Orang ini adalah pembunuh wanita yang sama yang mencoba membunuhnya sebelumnya. Pembunuh wanita ini memakai topi dan wajahnya tidak terlihat jelas. Di tangan kirinya, dia memegang pedang panjang yang berbentuk seperti tulang ikan. Mileye menatap pembunuh wanita, menghilangnya dia, apakah kalian yang melakukannya? Pembunuh wanita terdiam sejenak, lalu berkata, mengapa kamu tertusuk pedang tapi tidak mati? Mileye menatap pembunuh wanita. Aku akan menjawab satu pertanyaanmu, kamu jawab satu pertanyaan dariku. Pembunuh wanita mengangguk, oke. Mileye berkata, teknik pelatihan spesial. Pembunuh wanita bertanya, teknik pelatihan apa? Mileye berkata, ini sudah pertanyaan kedua. Pembunuh wanita terdiam. Mileye bertanya, dia menghilang, apakah kalian yang melakukannya? Pembunuh wanita menggelengkan kepalanya, bukan. Mata Mileye sedikit menyipit. Lalu siapa?
Pembunuh wanita berkata, ini sudah pertanyaan kedua. Mileye berkata dengan suara yang dalam, giliran kamu bertanya. Pembunuh wanita itu bertanya, apakah kamu bisa melahap semua pedang? Mileye mengangguk. Pembunuh wanita bertanya lagi, teknik pedang apa yang kamu kerahkan sebelumnya? Mileye berkata, pedang tanpa batas, seni bela diri tak tertandingi 5 dimensi. Pembunuh wanita terdiam sejenak, lalu berkata, jangan pernah berpikir untuk menyelamatkannya. Dia sudah menjadi sasaran orang-orang itu. Mileye sedikit mengernyit, siapa? Pembunuh wanita terdiam. Mileye bertanya, tidak boleh diungkapkan. Pembunuh wanita terdiam lama, lalu berkata, tidak berani mengatakannya. Bersambung. Jangan lupa like, komen dan subscribe. Terima kasih.